Gue jadi iya juga ya, berarti kita jadi lebih lebih parno ya. Kayak gitu Sementara tapi mungkin ya kenapa sorry. sementara mungkin Yena malah udah di Korea malah udah lebih ini ya sekarang ya, Iya, lebih slow udah ya. lebih jauh, makanya lebih jauh, lebih slow sekarang mereka, lebih karena mereka lebih duluan gitu. Iya, Ya makanya. itulah, gitu Gel, terus makanya. mau jump in ke badminton nih. Apa namanya? Oke, Banyak banget ini boleh. yang nanyain kayak gini. Kalau Oke. menurut Gel itu, kalau kita lihat ya di atas kertas itu kan lawan terberat kalian itu kan adalah ganda putri Jepang ya. Nah, Hmm, sementara Gel sendiri udah pernah ngalamin ya dulu masanya ganda putri itu didominasi Cina. Sekarang ya, pindah nih ya. dominasinya Jepang. Nah, menurut Gel sendiri tuh Hmm. apa sih yang dilakukan sama ganda putri Jepang ini sampai mereka bisa mendobrak dominasi ganda putri Cina? Em, menurut aku sih dari itu karena ketekunannya mereka sih, ketekunannya mereka dan gaya hidup lifestyle mereka. Hmm. Orang Jepang tuh lifestyle-nya, background-nya mereka adalah pekerja keras dan nurut, kayak Hmm. dikasih ini disikat, dikasih ini oke, hai hai Hmm. aja gitu maksudnya. Dan Hmm. itu sudah jadi image-nya mereka dan em, jati dirinya orang-orang di sana. Jadi Hmm. pada akhirnya sewaktu mereka dulu kan sama nih, kita Indonesia, kita orang lain lah mau dobrak Korea gitu-gitu, mau dobrak dominasi Cina kayak gitu. Nah, menurut aku mereka tuh gigih banget, persistence Hmm. dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam latihan, dalam keseharian mereka kayak gitu. Dan itu yang membuat mereka berbeda pada akhirnya. Gitu, negara Hmm. maju yang orang-orangnya, kualitas orangnya juga pada akhirnya juga maju gitu dalam cara berpikir gitu. Dan eh, memang bukan hanya sekarang sih, kalau kalau Cina dulu memang luar biasa banget ya Mbak ya. Iya. Kayak Hmm. kita tuh wah gila. Nggak Gue habis-habisan ngerasain mereka tuh tuh ya. kayak gue emang ngerasain dulu mau masuk lapangannya gemeteran lawan Cina loh. Seriusan. Kalau sekarang lawan Jepang nggak, maksudnya kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya udah lawan aja, belum tentu kalah kok, kita lawannya ya sikat aja. Kalau dulu mau masuk lapangan aja gemeteran, ganda putrinya ya, karena Hmm. saking kayak dominasinya tuh kuat banget. Hmm. Nah itu gimana caranya kita, aku dan partner aku tuh bisa kayak mendobrak, atau ganda putri yang lainnya tuh bisa mendobrak mindset kita. Hmm. Sebenarnya bukan hanya Indonesia aja waktu itu, kayak contoh kecilnya nih, waktu dulu waktu kita mau mendobrak dominasi Cina itu sekitar tahun 2013. Hmm. Sebelum 2012 Asian Games ya. 2013. Hmm. Iya, sebelum Asian Games. Kan menang tuh, satu menang sama Cina tuh, sama siapa ya, Majin sama siapa gitu. Gue menang sama itu. Tiba-tiba di belakang si Jules sama Pedersen, very very good. You're yeah, good. Come on, let's do it ya. We can have a breakthrough something like that lah, yang mereka ngomong itu. Gue Ah. masih inget banget tuh. Gue sampai dalam kayak, ini ngapain ya nih orang? Ya karena kita dikepung gitu loh. Hmm. Nah, satunya lagi terus tiba-tiba si Misaki tuh, waktu itu Misaki Ayaka, gue Titin, sama si Jules sama Pedersen. Hmm. Kita tuh kayak cuma punya satu negara, Berlomba-lomba. berlomba-lomba, cuman kita bisa, bukan kita kita nggak cinta, maksudnya nggak Ah. friendly dengan negara Cina ya, tapi kita Kompetisi tuh di pengen lapangan juga ya. benar kompetisi di lapangan tuh yang kuat gitu loh. Dan juga waktu itu kalau nggak salah gue sama ya sama si Yena juga dan lain-lain yang Korea, ayo dong kayak kasih semangat gitu. Jadi kayak misalnya karena kan udah delapan besar nih, semuanya lawan Cina, Hmm. kayak satu negara, Korea satu, Indonesia satu, Jepang satu, sama Denmark satu, semuanya lawan Cina. Gue sampai halo, gue bilang gitu. Jadi kita kayak kasih semangat satu-satu dengan lain. Karena waktu itu cuma ada dalam setiap negara, Indonesia, Jepang itu cuma ada satu-satu kan yang muncul waktu pada zaman Hmm. zaman itu gitu, ada Iya. Korea kayak gitu. Gitulah. Nah, Jepang itu nggak sih Mbak. sebanyak sekarang ya. Dulu mereka Betul, dan menurut saya mereka mulai dari 2012 sih. Dan mulai habis hmm. itu mulai lebih-lebih lagi waktu 2016. Hmm. Gitu, Nah, di mana ngomong-ngomong, si satu. oke, Gel, ngomong-ngomong ini kan, Gel juga balik ke masa lalu gitu ya. Udah pernah dulu partneran sama Titin atau partneran Hmm. juga sama yang lebih senior, Cimeli.
Mm-mm. Sekarang partneran sama Civita, yang junior. Cijo. Nah, Civita juga pernah, Cijo. Terus menurut Gel enakan mana? Partneran sama junior apa sama senior? Dan gini, plus minusnya apa deh? Plus minusnya. eh Kalau dibilangin enakan mana, sebenarnya nggak ada perbandingan sih Mbak di antara kalau lagi partneran gitu, karena Mm-mm. em, itu menurut aku kita semua punya kelebihan dan kelemahan Mm-mm. masing-masing gitu, Mm-mm. dan kita punya kecocokan satu sama lain gitu loh. Kalau Mm-mm. dibilangin enakan mana, semua itu sebenarnya nyambung Mbak, nggak ada, Mm-mm. karena kan itu kan di zaman yang berbeda-beda gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kayak flashback gitu, em, kalau partner yang lebih senior itu juga macam-macam sifatnya, maksudnya masing-macam bisa, mereka bisa, kalau misalnya kayak Cijo kayak gitu, dia juga orangnya yang dia semangat tapi butuh diayomin waktu pada zaman, butuh butuh strategi untuk bisa bisa walaupun dia lebih tua, tapi aku Oh harus gitu, tetap kasih tahu, tetap iya iya iya, makanya tetap walaupun diayomin ya. walaupun tetap Uh-uh. tetap kalau seperti Cijo ya, karena Uh-uh. tapi dia dengan pengalamannya dia, dengan apa namanya, dengan keseniornya dia, aku ikut aja terus apa yang dia ngomong gitu, Ci kayak gimana mau mainnya, oh kayak gini. Terus kalau dia kayak udah misalnya udah blank atau apa, aku yang ganti gitu, jadi ganti leader, belajar juga untuk aku waktu kecil untuk bisa jadi leader di lapangan kayak gitu. Jadi nah Hmm. kalau sama Civita juga beda lagi, Civita punya kualitas yang menurut saya bagus banget gitu loh, maksudnya secara individual tekniknya dan Hmm. skillnya kayak gitu, dan dia Hmm. udah tahu cara mainnya, aku tinggal ngikutin dan tinggal punya semangat doang gitu loh untuk kayak gitu-gitu, Iya. beda-beda. Dan ya dan waktu itu kan aku udah apa ya, mau posisikan diri aku sebagai seorang junior yang Mm-mm. dan seorang yang di bawah mereka, memang yang maksudnya aku Iya. memang harus penuh pengalaman, apa punya pengalaman, aku harus banyak belajar. Jadi Hmm. uh, kalau kalau itu sih ya aku harus lebih yang kayak lebih giat gitu, lebih denger-denger kayak gitu, dan yang kayak gitu. Dan kalau yang kalau sama sekarang atau sama Titin yang seumuran, beda lain, udah pernah penasaran, seumuran Iya. tuh ada iramanya gitu loh Mbak. Jadi udah ngerasain iramanya, lebih kayak banyak hal lah, maksudnya kan kalau sama Titin yang lebih seumuran, kita lebih yang kayak nyambung di luar lapangan, di dalam lapangan juga bisa nyambung, hanya tinggal egonya masing-masing yang harus diturunin, kadang Hmm. dinaikin, kita bisa ngingetin satu sama lain. Itu enaknya kalau partner seumuran dan kita growingnya bersama-sama gitu loh, growing up-nya together. Jadi itu yang enaknya. Nah kalau sekarang sama Apri atau yang lebih di bawah aku memang harus lebih mereka kan biasanya kalau yang dari lebih di bawah apa umurnya aku tuh, mereka kan biasanya ngeliat kakaknya nih Hmm. kayak gitu. Jadi Hmm. apapun yang aku perbuat, otomatis itu mereka akan lihat, dan apapun yang mereka akan tiru kayak Hmm. gitu. Maksudnya mereka akan tiru, jadi mereka akan misalnya kalau lagi mentok, mereka butuh disirami gitu loh, disirami apa nih, harus kayak gimana nih, harus kayak gini. Nah itulah kayak gitu, perbedaan-perbedaan yang kayak gitu aja sih Mbak. Kalau menurut skill, kalau skill mental dan fisik itu ya memang sudah seharusnya ada di atas dan seimbang kayak Hmm. gitu. Cuman Standarnya udah betul, ini ya. standarnya karena kita sudah pernah sama-sama juara juga di level yang kelasnya sudah atas, jadi otomatis itu udah bukan jadi masalah. Tinggal kalau skill mental itu tinggal di latihan aja kan. Yang lebih banyak up and down-nya itu kan di kehidupan, gimana cara komunikasi, gimana. Nah itu yang lebih berbeda. Nah itu Hmm. yang lebih berbeda sih. Gimana komunikasi dengan senior waktu aku jadi junior, gimana aku sekarang jadi senior ke junior kayak gitu sih. Oke. Banyak belajar sih Mbak, masih belajar sampai sekarang Ya. juga Jadi tuh gitu. ada plus minusnya juga ya, Gel ya? Betul betul, iya dong, plus minusnya. Oke, Mm-mm. Gel. Terus ini nih apa namanya seputar Olimpik ya? Kan sekarang Olimpik kan dipindah ini ke 2021. Terus Hmm. itu kan pasti kan mengubah semua jadwal-jadwal dong ya, termasuk Hmm. jadwal Gel mungkin secara pribadi. Misalnya pokoknya nanti setelah Olimpik misalnya aku
misalnya mau apa ya namanya, misalnya fokusnya bukan kayak ranking lagi, misalnya gue pokoknya mau ingin pemain muda atau apa gitu nggak sih? Udah sekarang pemain muda. Udah nih Misalnya sekarang. Apri udah nih, 25. Apri udah mateng nih, sekarang gue mungkin mau ingin yang lebih muda lagi, misalnya ada gitu nggak sih rencana-rencana setelah Olimpik, Gel? Maksudnya apa, misalnya gue pengen ini aja bantuin Ko Didi atau apa gitu nggak sih setelah Olimpik? Boleh dong dibocor-bocorin dikit. Kalau ini rencana pribadi Mbak, maksudnya rencana Iya, rencana pribadi ya, pribadi maksudnya atau rencana di apa ya? badminton gitu, mungkin ada yang mau di-share gitu. Kalau rencana badminton dulu ya, kalau rencana badminton memang waktu setelah habis Titin tahu Titin maksudnya mundur dan dia nggak bisa main, memang sebenarnya dari dulu sih kita pengen ada adik-adik kita yang bener bisa ikutin kita gitu ke level dari waktu aku zamannya sama Titin. Nah, sewaktu nggak ada, otomatis aku juga bilang sama Ko Didi waktu itu, aku bilang, kok plannya apa tuh ke depannya? Nggak apa-apa, saya masih punya waktu untuk bisa angkat adik-adik gitu. Tapi yang mana yang menurut Ko Didi atau Mas Hafid bisa gitu? Yang maksudnya kira-kira levelnya udah bisa sama gitu, bisa mau diangkat gitu, mau diajak untuk jadi juara lah istilahnya kayak gitu. Dan di situ aku udah punya plan seperti itu sih, pengen ngajak adik-adik aku untuk gantiin posisi aku di ada regenerasi gitu. Dan sudah mulai dari 2016-an itu Mbak gitu. Kalau lu bilang 2020 ini kan ini udah ada nih, nah tinggal gimana nih, bisa nggak ini tongkat estafet ini diteruskan ke yang lainnya gitu, ke yang teman-teman adik-adik aku yang lain kayak gitu. Dan mana aku juga maksudnya sering kalau dia juga memang share ke aku dari dulu sih, harus kayak gimana ini, adik-adik kamu harus diapain, dan apa yang maksudnya bantu Kodidi untuk bisa, kan Kodidi kan laki cowok ya, maksudnya pria, dan aku kan cewek, jadi aku kan mungkin yang terus hidup di asrama juga bareng-bareng mereka, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan kayak gitu kita lakukan selama ini gitu, maksudnya untuk jaga anak-anak adik-adik dia sama juga kayak gitu gitulah, yang maksudnya yang kalau di badminton memang plannya memang sudah dari dulu Mbak, mau untuk kasih tongkat estafet ke adik-adik aku kayak gitu. Dan di luar ya badminton. kasih motivasi gitu. Memang setelah 2020 ini untuk pribadi emang rencana untuk um, menikah sih ada Mbak gitu. Tapi kapannya itu kan ada sesuatu yang ini loh. Maksudnya Mbak Wit sekarang kan, ya kan nanti gue tanya-tanya loh sama lu. Gimana lu sebagai wanita, perempuan, harus bekerja, tinggalin keluarga. Ya kan tetap dong, kita harus jadi wanita strong di bagian kita masing-masing. Ya nggak?
Ngomong-ngomong wanita, cuciannya gimana Bu? Kabarnya Bu? Cucian? 15 menit masih ada. Oh, Ntar gue 15 pindahin menit lagi. ya. Ih, Gel, Iya, berarti kalau nanti ngobrolnya boleh dong. santai-santai. Boleh dong Gel Hmm, nanti lihat-lihat ini asrama lihat kamarmu atau lagi amburadul boleh apa gimana? dong. Boleh dong. Lagi ya biasa aja sih kamar aku. Nggak ada sama. Bersama sikat-sikat tuh, WC semuanya. Kamar mandi, WC disikat gitu. Wow. Terus ini lantai di pel semuanya sampai ruang tengah itu kan. Sampai ruang tengah itu. Nanti ruang sebelah sana kan ada anak-anak yang lain. Gitu. Nih kita Ih, sikat-sikat keren nih, kita banget bersih-bersihin nih. sih, Hari ini keren. ini hari apa? Rabu ya? Oh ya, udah aja deh tiket tadi. Gitu Rabu kalau berarti cuci bukan. ya cuci sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, Nah, ini kamar aku. kamarnya 1, 2, 3. Oh, Ini ada kamar namanya aku ya. dari tahun berapa ya? Tahun 2007 ya kalau nggak salah. Lama nih aku tinggal sini ngomong-ngomong. Wow, nggak pindah-pindah ya. Ya. Wah, Mau apa ini Mbak? dia kamarnya Ini spot Gracia ini Poli. Itu spot pianonya. favorit. Ya, ini pianonya. Oh, ada laptopnya. Mau dibuka pianonya. Buka dong, gue belum pernah lihat, Gel. Ya, Bosnya. selama karantina Pandemi. tertutup ya, Gel. Iya, iya. Kalau misalnya malam-malam aku sering malam-malam tuh, sering keberisikan sama tetangga-tetangga sebelah, tetangga sebelah Grego. Apalagi, oh aku ada gitar, ada dua lagi gitarnya tuh. Apalagi ya udah, Oke. ini raket, berantakan Uh-uh. nggak? Berantakan nggak? Enggak Ada kok. raket tuh, apalagi ya? Oh aku baca buku, aku suka baca buku, aku lagi baca buku Oh, ini. lagi baca buku apa? Liatin dong. Ini how to lead, apa nih? How to lead in a world of distraction. Udah baca sampai sini. Wow. Oke. Gitu. Lagi nih, ini apa ya? Ini ya buku Tentang sebenarnya ini apa sih, Gel, bukunya? self building, Mbak. Oh, Maximum self your building. influence, ya self building. Oke. Ya gitu. Selama Oke. pandemi. Terus ada apa lagi? Ada Gitu. kayak ini nggak sih? Gue kan kalau ke Ada asrama apa? tuh ke. Skincare. Tuh, Wih, kan? coba ini agak di post yang lama nih. Gue mau screenshot dulu, boleh nggak ya? Untuk mengetahui ide-ide mereknya. Enggak ini ya, gue apa ya? Ini Aku pasti, pakai apa tuh? ini kan pasti rekomendasi dari Yena. Gue tahu nih. Oh ya, ini sama ininya sama kayak Yena. Ini Apalagi kan. ya? Ini sama. Oh ini, nih pokoknya semua dari ini dia deh pokoknya. Tapi Ya ini aja ampun, yang beda, dia pakai lain. Ini sama. Wede. Ya, gitu. Ini Wah, sama semua deh. Pokoknya apa yang dia pakai, gue pakai aja. dengan harapan Wah, ini ya, nggak boleh yang itu, nggak boleh dilihat ya. itu apaan sih? Posit apa? Siapa tahu posit motivasi. Biasanya anak-anak kan Oh, suka nggak ada ada, tuh di nggak ada tembok. Mbak.
Oh, di tembok. Oh, ini pos ini. Itu Oh, apa? kalau ini Motivasi-motivasi enggak. bukan? Enggak, lu lihat dong ini apa? Apaan tuh nggak kebaca? Oh, bahasa Korea. Iya. Ya Tuh. ampun, lagi Ini namanya belajar kage ya. Hangul ya. Koreo Oh, ya. Hangul. Hangul Yoro Kaji gitu. Nah, Ih, kagem. Nanti kalau kita ke Myeongdong kita sama gua Mbak, gua bisa nawar iya. sekarang. Ayo. Oke, bener ya, deal. Iya. Gel, Kalau terus itu itu kenapa? Kenapa? Yang ada di itu kalau apa itu tuh, Gel? dari oh ini. Kalau Heeh, ini dari eh, dari siapa? itu. Ya, Oh, dari gua itu. bingung. Oke, oke, dari itu ya. Iya dia kasih ini katanya suruh Kak pajak di kamar supaya selalu semangat gitu. Semangat. Iya, Oke. ini kata-kata motivasi gitu yang dia buat Oh, gitu. ini dia yang buat sendiri. Iya iya iya, dia yang buat sendiri gitu. Jadi Oh, so tiap kali gue bangun gue sweet. tidurnya di sini kan. Tiap kali gue bangun gue lihat itu. Oh iya ingat lagi tujuannya apa di sini gitu. Oke, Nggak bosen jadi semangat. gitu. Oh, Gel, ada foto-foto Hmm, nggak? Biasanya anak-anak di asrama suka majang foto-foto gitu kan? foto sekarang Oh, udah nggak gue ini. Ini foto, oh ini sama Agnes. Ini foto di, oh, di mana itu? lagi di mana ini foto booth dia lama banget, 2000 berapa ini ya? 2009 apa 2010? Waktu Lama masih banget. muda ya? Iya, ini ada foto-foto sama temen-temen lah. Tuh, ini ada foto aku Ah, kecil. Tuh, nah, ya ampun, kok lucu gitu. banget. Itu ada foto sama anak-anak. Tuh. Heeh. Udah banyak sih sebenarnya, cuman aku udah ini karena kemarin sempet pindahan gitu. Gitu sih, Hmm. udah apalagi ya? Apalagi ya? Oh, sepatu. Ini sepatu-sepatu di sini. Wow, itu Di mix tuh kamar. sepatu sepatu jalan sama sepatu Iya, baju iya, iya, sport iya. ya. Ini yang ada di sini aja. Ih, Iya, banyak iya, ya, iya. ada berapa tuh total sepatu? Nggak tahu, Mbak. Banyak. Terus, Ayo. iya, gitu. Terus mau apa lagi? Mau tahu Wah, apa seru lagi? banget. Iya. Ini tempat Perasaan waktu tas. itu Tuh. mana? Mana sih? Tuh. Oh, Apa tas nih? jalan ya. Tas. Tas jalan. Tuh Oke. lah. Ada Waduh, jam. Itu waduh, ada koleksi jamnya. ya itulah ini tas-tas lah gitu lah pokoknya Ih. gitu paling udah Tas-tasnya ini dong, tasnya lagi pada nganggur semua ya, nggak dipakai nggak iya kemana-mana. nih semenjak pandemi ini jadi nggak kemana-mana nih maju tersimpan rapi Gel, kasian itu ada kotak P3K. oh iya kenapa lah Kan di PBSI udah ada klinik. nggak apa ini gue pernah ya mbak jam 12 malam gitu gue kayak ini jadi gue harus simpan simpan obat di sini Oh, obat-obat. oke. Obat-obat untuk Oh. pertolongan pertama aja gitu ya. Iya, heeh. Obat-obat untuk pertolongan pertama. Vitamin-vitamin lah ada di situ juga. Ya Kayak ampun, gitu. terorganize Kan. sekali. Ada kopi, ada mesin kopi, gitu-gitu loh, Mbak. Mesin Hah? kopi. Enggak, maksudnya mesin kopi gini doang. Oh, Oh, ya ampun, tetap aja ya di buat ngopi, asrama. ya dong. Nah, ini vitamin-vitamin yang gue minum setiap hari. Oke. Tuh. Ya ampun, Banyak itu sih. terniat ya. Kenapa kah? Ini Terniat ada apa? organizernya. Ini coffee atau tea? Ini bukan iklan ya. Bukan endorse ya? Ini kopi. Iya, Ya iya. Bukan ampun, dari. emang lo ini segitu coffee loversnya ya, Gel ya? Banyak banget loh itu Iya, iya. stoknya. Iya. Iya banyak banget mbak aku. Ada banyak banget ada tuh topoki Korea banyak deh. Ini Ya raket nih, ampun. ini senjata tukang raket. Oke. Victor, nah ini harus disebutin nih. Gitu. Victor. Yoi. Ada berapa, Gel? Ini raketnya. Yang ini kalau yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang 10. Ini Yang yang di tas custom ya? ada
Yang ini yang custom, iya. Yang khusus Tapi dibikin lagi untuk lagi Gel sama iya aku ya, bukan sih? iya iya ya, yang ini. Yang ini juga sih, ini juga sama. Ini juga sama Oke. custom. Ini tiga Gel ini, kalau tapi yang paling baru yang ini. Gel kalau raket custom gitu tuh lebih enak ya Gel ya dipakainya ya, lebih cocok gitu ya. Iya, kalau raket custom gitu kan sesuai dengan kita kita pas kita coba, oh ini kurang ini gitu. Misalnya raketnya terlalu berat kepalanya gitu, pegangannya terlalu nggak enak. Jadi senyamannya kita. Jadi yang jadi spesial itu karena itu sesuai apa yang kita mau. Gitu sampai gripnya itu gede seberapa, itu sesuai apa yang kita mau dibikinin semua gitu sama 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 Monitor. sponsornya. Iya, tapi yang dijual ke orang lain, yang maksudnya ke pasaran adalah standarnya, walaupun bentuknya Hmm. sama, Oh gitu oke. sih. Karena kan Tapi yang maksudnya, kenapa sorry? mm, tapi kalau misalnya selain raket, kalau yang biasanya dibikin custom buat atlet itu ada sepatu juga ya Gel ya? Iya, ada sepatu kayak ukuran kakinya tuh disamain dengan kaki kita, diukur juga. Misalnya kayak gini nih, sepatu gua yang ini deh, nih, yang ini nih. Oh Nah, oke, itu sepatu custom ini tuh, made. jadi ini tuh kayak kaki kayak gitu Jadi sih pas yang gua banget pakai. ya, maksudnya dipakainya gitu ya. Iya, jadi pakainya tuh pas banget. Ada yang dulu malah kalau misalnya kakinya panjang sebelah gitu, kan ada tuh. Jadi yang kita pakai itu kadang sampai kayak gitu. Maksudnya bedanya. Iya. Mm-mm. Ya ampun, Mm-mm. ini ya perjuangan Gitu. banget ya. Jadi atlet kayak gitu aja Iya. sampai Ya bagian tubuh habis. juga jadi beda-beda. Iya. Ya habis udah ditarik-tarik dari umur 5 tahun ya Mbak. Gimana enggak ya? Padahal masa pertumbuhan loh itu. Eh, Kasian deh. Gel, tapi nanti kalau misalnya pernah share sama yang udah senior, pada saat udah nggak main, itu nanti otomatis akan sama lagi atau memang selama-lamanya bakal beda gitu? Selama-lamanya Mbak. Oh, selama-lamanya. Iya, iya. Ada yang permanen. Ini Kok saling saking selalu menjauh? megang raket. Nggak ngerti. Tapi ada aja yang maksudnya karena ini kan selalu megang raket tuh yang megang raket kan gini terus kan. Ah, Dan ah, ini ah. kan selalu ke gesek-gesek terus tangannya. Jadi Oke. tuh gue matiin. Kenapa jari gue begini ya ampun Tuhan mamaku apa yang kau tahu buat padaku. Eh, Gel, itu lu Gitu. doang apa emang ada yang lain Enggak, begitu juga? ada dan tergantung kebiasaan. Kebiasaan kita masing-masing sebagai atlet. Misalnya kalau gue berarti kalau misalnya jari gue udah kayak gini bukan satu lanjut ke atas ya, berarti ke samping.
badan. gila. Aduh. Ya, badannya tuh kayak kakinya biru-biru gitu. Kalau biru-biru itu tandanya sudah apa namanya? Sudah Overuse. overuse. Iya, sudah overuse. Udah Tapi ya terlalu tetap overuse ya dipaksa banyak juga juga. habis itu besok. Iya. Tapi biru-biru gitu sakit atau ya dia biru aja gitu? Atau berasa sakit jarem gitu ya, pegel-pegel? Iya, jarang Mbak. Aduh, nggak bisa bangun kalau kalau jalannya aja susah. Seriusan. Kalau lagi Oh capek banget gitu? gitu. Heeh. Ya Bahaya. Bahkan ampun. bahkan tanding aja kadang suka kayak gitu juga. Kalau lagi tanding. Biasanya kalau kayak gitu langsung Apalagi yang main vitamin capek ya. tuh kan ganda putri. Yoi, yang main capek tuh kan ganda putri, tunggal putra. Ampun deh Kalian kan itu. anti durasi. Eh. Ya, ngomong-ngomong ini kan berhubung lagi ngomongin tubuh nih. Fitness Hmm, tipsnya apa sih dari seorang Gracia Polii yang dulu, yang gue pernah nanya juga sama lo nih secara pribadi sih waktu di Denmark. Gel, lu tuh kenapa sih transformasi lu dari yang dulu sampai ke sekarang? Sekarang itu lu perasaan lu makan cheating ataupun itu gimana tapi lu tetap stabil gitu. Itu sampai makanan lo aja kan suka posting makanan-makanan Korea segala macem, tapi lu tetap stabil gitu berat badannya. Itu boleh di share nggak sih tips-tipsnya atau ada trik-trik khusus gitu, Gel? trik-trik khusus ya. Sebenarnya sebenarnya sih Mbak ya, kalau maksudnya kalau kita lagi dalam overweight, makannya harus bagus banget, bener sampai karena kita mau nurunin berat badan, mau mau ada di badan yang proporsional lagi gitu, Iya. yang ideal. Itu hal yang paling susah. Dan itu yang aku udah lakuin waktu tahun 2010, 11 lah. Waktu itu kan sebelum tahun itu gila gendut banget gue kayak gak bisa main dan cedera dan bahaya buat atlet. Iya, Kalau overweight bahaya buat atlet karena dulu aku pernah cedera lutut rentan dan cedera jatuh ya. di lapangan. Iya, dan di situ aku sadar bahwa sebenarnya bukan gua salah latihan, latihan tetap kita bukan bukan hanya salah latihan apa yang dikasih, cuman bagaimana kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Berarti dari situ gua langsung kayak gua berusaha untuk jaga makan untuk ada di badan tuh yang ideal sebagai eh, kalau pemain bulu tangkis nggak perlu badan yang terlihat bagus banget gitu, yang penting dia kuat dan kita maksudnya pas main di lapangan tuh lincah. Maksudnya bisa bisa lebih lebih bawa enak bawa badan karena kan kita Iya. kan butuh butuh kelincahannya itu kan. Kalau berat kan jadi lebih nggak enak kayak gitu Iya. dan di situ mulai gue sama Kak Ella tuh ada dokter kita di sini, dokter gizi sama Kak, pokoknya gimana caranya setahun tuh gue bener-bener kayak tersiksa banget untuk nurunin berat badan kayak gitu dan lebih ininya lagi lebih turun drastisnya itu lagi sewaktu ditambah pas 2012 itu pas Olimpik. Setelah Olimpik ya, Stres. stres berat. Stres berat jadi turun deh padahal makan banyak kayak gitu. Nah Oke. kalau untuk sekarang lebih menjaga kenapa enggak karena aku kan juga tetap latihan jadi misalnya kalau lu makan hari ini cheating ya besoknya lu harus latihan yang lebih banyak. Maksudnya tambahan, misalnya lu latihan burn the calories atau kayak lu kita sepedaan, kita abis latihan capek nih, kita tetap ada latihan lagi gitu loh. Maksudnya ekstra extra Jadi mile lagi untuk atur kalori harus intake diatur. sama burn Betul, kalorinya. betul. Nah, itu lebih gampang banget dan sekarang aku ngerasa lebih gampang. Korbanannya sudah yang kemarin-kemarin tuh. Kemarin tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang tuh aku lebih 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 gampang aturnya kalau sekarang gue pengen makan mie misalnya lagi pengen ya gue makan gitu tapi besokannya ya gue tinggal lari dan udah balik lagi normal lagi kayak gitu tapi Lagi. dan tetap 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 pada pada porsinya ya misalnya ya masa gue makan indomie goreng gitu kan nggak juga tapi emang waktu itu gue udah nggak kebiasaan makan itu sekarang juga gue udah nggak bisa makan yang terlalu karena udah kayak Rajin ya. bloated
susah, butuh pengorbanan. Susah, bener banget, susah banget. Apalagi kita atlet nih, kemarin kalau misalnya kita mau persiapan ini, kita harus makan 2.500 kalori. Itu susah banget, Mbak. Kita mau makan juga 2.500 kalori, karena banyak banget. Dan kita harus makan nasi, 2 ayam, wah, daging, kayak Protein. gitu-gitu. Protein, terus minum susu lagi. Waduh, udah deh. Minum susunya, susu protein, susu yang murah, kayak, aduh kakak, aduh ampun, ampun. Kayak gue cuma 1.800 hari ini. Kakak, ini perutnya udah mau kenceng banget nih kan. Susah juga jaga jadi atlet. Makan susah, udah latihan susah. Iya, makanya kan harus kayak gitu. Kalau bener-bener lagi persiapan yang eh, event yang penting banget. Maksudnya bukan penting sih, kehidupan sehari-hari waktu belum pandemi, nggak pas pandemi. Kalau Gil, sekarang kita disuruh untuk maintenance saja. Ya. tapi kalau misalnya kita pengen tahu dong makanan atlet, kalau kayak misalnya lu lagi program gitu, apaan aja sih? Pagi makan apa, siang makan apa, gitu kan? Iya, program, aduh nggak, ya udah nggak ada ininya, catatannya. Biasanya udah dicatat tuh sama Kaela. Nah, jadi Apaan kalau aja pagi sih tuh, kalau atlet tuh kita pengen tahu makanannya kayak gimana sih? aduh nggak di ruang makan nih, ruang makannya udah tutup, dah. Jadi kalau pagi itu, kalau aku, gimana ya, kalau pagi kita makan protein sih, kayak misalnya Telur. lebih lebih enak kan makan telur ya, telur kayak makan telur 2 sama nasi. Yang pasti kita harus kardio terus kalau kalau sebagai pemain bulu tangkis, karena kita butuh kardio, Karbo. karbohidrat, sorry. Karbo. Makan aja nggak ada rasa, kita makan sama susu. Udah Wow. pagi itu. Terus jam 10 gitu kan kita sering dikasih kayak snack gitu kan. Oh iya, Snacknya itu snack. juga kayak, iya snacknya Roti. itu juga kayak jus. Enggak, Oh, jus jus. pisang kayak gitu-gitu yang udah ada di lapangan. Jadi pas kita lagi latihan, kita langsung makan itu. Atau roti. Roti yang, roti pisang yang sudah disediakan gitu di lapangan. Jadi kita langsung tinggal makan kalau jam 10. Kan itu kita makan jam 8, kita makan jam 10 lagi. Terus kita makan lagi jam 12. Nah, 12 itu kayak, nah tergantung itu, tergantung si atletnya sendiri. Kalau dia lagi Power. untuk naikin power, untuk tenaga, karena kan di ganda putri kan dibutuhkan tenaga dan karbonya yang banyak karena kita selalu capek Cara mainnya. mainnya Jadi ya. iya cara mainnya. Jadi Untuk gua meliput, minum, untuk meliput ganda iya. putri juga butuh tenaga, Gel. Iya, bosen ya Mbak ya, kadang ya. Iya, Tahu cuma kok kalau mana. lama Padahal di balik gitu. semua itu gile men, gue sih tepuk tangan sama semua pemain ganda putri di seluruh dunia. Karena latihannya udah capek, udah gitu mainnya lama, udah gitu badannya habis itu ini ya, strong Luar semua tuh cewek-cewek. biasa. Ya Gel, terus ya, lanjut lagi tadi karena lo butuh apa namanya ningkatin power, jadi kalori yang dibutuhkan cukup besar ya, sekitar 2.500-an ya tadi ya. ya dan proteinnya juga cukup banyak karena gue harus minum susu lagi habis itu susu protein. Jadi siang gue minum makan buah. Jadi minum susu dulu, makan buah dulu, yogurt. Habis itu baru main course-nya, 2 ayam atau 2 daging, 1 nasi, sayur. Habis itu minum lagi susu protein dan jus lagi. Itu siang. Malamnya juga sama kayak gitu. Sorenya ada lagi, ada snack-snack gitu yang sudah disediakan kan. Di Ada lapangan. kayak roti, pisang, iya, yang untuk kita makan. Nah, yang jam 7 malam sama lagi. Nah, tergantung latihannya, Mbak. Misalnya kalau sekarang kita lagi latihan besi, weight training, kita lagi mau build, sekarang kan lagi mau build otot, masa otot. Jadi kita harus makan yang lebih ke protein, lebih ke Protein ya. banyak-banyaknya. Ya, kalau lagi mau deket pertandingan dan lagi pertandingan itu karbonya dibanyakin. Karbo. Gitu. Waktu itu gua sama Apri jam 12 malam bisa makan nasi goreng tuh 2. Wow. Karena main capek, besok main lagi. Gue bilang, Pri, sikat Pri, apapun yang terjadi lu makan. Iya Kak, gue udah kenyang. Makan nih lu. Kemarin-kemarin kan dia sempat berada, sempat ini kan, apa namanya, berat badan kan. Kalau di asrama kan diperhatiin banget. Jadi makan, jadi sekarang lumayan kan badannya bisa lebih ramping dan bisa lebih jumping-jumping ke sana kemari gitu kan. Nah kalau waktu di pertandingan gue bilang,
lu makan yang terserah lu makan nasi goreng kayak mie goreng kayak lu sikatin aja karena dibutuhkan karbohidrat itu. Iya ya kak, nah lu habisin aja sekarang. Iya kak, ya udah makan aja sampai perut pecah Ya sih, gue pernah gitu. lihat ya kalian makan tuh abis tanding yang parah banget, segala Di nasi mana ya mbak? Aduh kok. goreng di China yang kita makan Oh iya bertiga iya itu iya. loh Iya. di private room cuma isinya kita bertiga doang. Oh iya 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 yang butuh Ya spaghetti itu ya Allah, mbak. kalau disuruh apa Makan. namanya makan yang banyak tuh Disuruh. ternyata Iya tapi makanya nggak boleh kita yang pilih ya. Udah iya dipilihin. udah dipilihin. Ya, masalahnya kalau kita mau pilih kita makan banyak, kita bisa aja makannya bakso, mie KFC. gorengnya, KFC gitu kan. Bisa aja. Bisa boleh. Jadi Tapi apa ya, namanya? setelah itulah Imbal-imbalnya kita banyak. boleh makan. Mm-mm. Setelah itu boleh makan. Oh, Tapi kalau ada ini ya, masa-masa ada dong, ada. bonus ya. Tetap walaupun kan kita udah disiksa tiap hari, masa nggak ada pleasure-nya sedikit lah, gitu, pleasure sedikit. Oh, jadi boleh. Biasanya dikasih tuh waktu untuk Boleh kan kita. oke, cheating day setelah turnamen misalnya kalian habis 2 negara. Oke. Dikasih Gil, tahu ya, Bang. ini ada pertanyaan nih dari apa namanya teman-teman pecinta bulu tangkis ngomongin makanan tadi. Nanya, lu bisa masak apa enggak? Hmm. Ayo. Gue tuh Dari semua sebenarnya hal nih yang gue lo belum lakukan bisa. kan, Gue main wah, musik, fotografi, main PUBG, sampai nyuci. Tapi kayaknya gue jarang sih lihat lo masak-masak ya. gue sebenarnya ya mbak ya. Sebenarnya males banget masak mbak. Males Nggak ada. nggak bisa atau Tapi apa? ada halnya kalanya gue mau niat kalau ada yang mau makan. Kalau emang gue mau masak gitu. Gue suka ngeracik sesuatu. Gini, gue suka ngeracik rada rada gak mau ngelakuin gitu loh. Tapi gue suka tuh kayak misalnya gue pertama yang karena dulu gue suka masakan Thailand kan, gue suka banget sama masakan Thailand. Gue pertama kali bisa masak itu adalah masakan Thailand, bukan masakan Indonesia. Oh Aduh, gitu, apaan tuh masakan iya iya Thailand iya. yang mana? Yang kaprauka itu chicken basil itu loh mbak. Dulu kan belum ada banyak. Gue udah masak, maksudnya gue masak itu udah di rumah sih dan gue jarang lihat dan kadang gue kalau misalnya di rumah sama nyokap gue itu sekitar 7 tahun lalu kali 8 tahun lalu gue udah mulai masak di situ di rumah tapi nggak di asrama ya gue Nice. Eh, seorang Gracia Poli punya fobia nggak? Fobia apa fobia apa gitu? nih Apapun gitu, misalnya kan ada orang yang fobia misalnya sama hewan tertentu, sama cacing gitu contohnya, atau enggak fobia gelap atau apa gitu. Lu ada fobia nggak sih atau nggak ada? fobia nggak ada maksudnya yang kayak kayak gitu-gitu nggak ada oh nggak ada Sampai lu sih nggak ada cuman ya udah nggak sampai gitu banget nggak biasa sampai aja fobia lah ya. Kalau iya Julia apaan iya tuh? ya puji Tuhannya nggak ada kenapa kalau aku nggak suka lihat ular gitu geli Ya ampun, itu mah semua lagi ya berarti Allah. jangan salah ya apa ya semua ya kan ada tuh yang suka Secara pegang-pegang itu aduh binatang buas ya. apalagi ya
Apa ya? Apa ya, Mbak? Apa ya? Tahu. Cacing. Ya biasa sih, ih geli gitu doang. Cuman kayak, Hmm. cacing, gitu doang. Oh, ya udah, gitu, Tapi nggak yang gitu doang. gimana-gimana. Sip, sip, sip. Iya sih. BTW, cucian bagaimana kabarnya? Kita udah Iya nggak udah. ini loh, Gel. Nggak Apa? sadar udah hampir 1 jam. Sementara live ini cuma bisa maksimal Mati sejam. ya? Oh iya, iya, Mati. iya, iya. Ya ampun. Jadi nanti ini bye-bye-nya sekarang dulu ya. Nanti kalau misalnya keburu Oke. mati gak sempet, tapi kita mau lihat juga nih cucianmu lo tetap. Oh ya, ini sebelum cucian nih ada yang nongkrong nih di sini nih. Ini lewat di. Widih, siapakah Ini itu? nggak tahu nih Halo. siapa ya yang ngajak-ngajak pada main Mobile Legend. Ini nih tim Mobile Legend nih. Iya. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Iya tadi ya. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Gue tim PUBG. Tim PUBG lagi nongkrong di sini nih. Lagi Di nongkrong di mana? sini tim PUBG. Oh, di kamarnya Glo ya? Enggak, kamarnya Glo bukan Glo tim nonton. Ada orang nggak ya? Oh, Glo tim nonton. Nah, ini tim PUBG deh. Ini tim PUBG. Nggak ada orangnya, mana lagi? Lagi main. Lagi main ya? Lagi main. Ya, kalah mulu. Nggak ada gua sih, lo. Nggak ada gua, padahal gua baru belajar. Nggak ada gua. Gimana? Tim PUBG deh, lo. Halo. Paf, tuh. Oh ya, baik ini kamarnya Yulvira. Ini kamarnya Yulvira. Jadi ini tempat base campnya anak ganda putri. Ya, Halo, lihat lu lihat tuh. Ya, jadi kita sering mana tuh? Nah, masak tuh. Kalau masak bisa semua mbak. Iya. Mama, aku mau puding. Dibikinin lah sama dia. Bubur sum-sum. Mau dibikinin lah sama dia. Ya kan? Ini kita mau aja di sini. Mama, aku mau minum. Dibikin lah tuh. Penuh. Cukup. Ya, bikin dua. Ada lagi basecampnya di belakang. Di asrama belakang tuh kan. Seru aja tuh kan. Komplit ya. Kapan-kapan aku mau Iya. masuk. Iya, cucian. Mobile Legend. Kabar nih. Gel, kalau seandainya ini mati, kita closing dulu ya. Thank you banget Oke. ya waktunya. Thank you. Seru Ya. banget bisa keliling-keliling asrama, lihat Lain kali siang nih, kalau siang lebih asik nih, bisa lihat-lihat. Bikin lagi yuk. Bikin lagi ya sesi yang lain. Gantian dong, ada yang lain-lain, ada 100 orang di sini kan? Iya, nanti kita bikin 100 orang kalau udah nggak physical distancing ya. Iya, betul. Tinggal dipilih kan? Iya, mana Ya, bajunya? udah blotet sih bajunya. Udah apa? Dan tungguin live selanjutnya ya sama Kevin Sanjaya. Nanti tunggu aja jadwalnya ya. Oke, thank you. Bye.